Margaret membanting kepala Angeline ke lantai sehingga Angeline terjatuh ke lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai. Pada saat itu, Angeline terkulai lemas di lantai dan pada saat itu juga Angeline dinyatakan meninggal dunia di tangan ibu angkatnya sendiri. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel yang akan memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah menarik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2015 yang lalu, ada sebuah kisah di mana seorang ibu menganiaya anak angkatnya atau anak adopsinya yang bernama Angeline hingga tewas atau meninggal dunia. Untuk kisah selanjutnya, kita langsung saja. Ini dia. Oke teman-teman, sebelum saya membahas tentang kronologi bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi, sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang latar belakang si Angeline tersebut. Jadi, si Angeline ini lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu rumah sakit yang ada di Denpasar, Bali. Dari seorang ibu yang bernama Hamidah dan bapak yang bernama Roshidik. Dan saat si Angeline ini lahir, keadaan ekonomi Hamidah dan Roshidik ini emang sedang dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk, sehingga mereka tidak bisa untuk biaya persalinan rumah sakit sebesar Rp600.000. Singkat cerita, ada salah satu teman Roshidik atau bapak si Angeline ini memperkenalkan ia kepada seorang ibu yang bernama Margaret, di mana Margaret ini bersedia untuk membiayai semua atau seluruh biaya rumah sakit. Dengan salah satu syaratnya yaitu hak asuh Angeline jatuh kepada ibu Margaret. Dengan proses perundingan yang sangat singkat, akhirnya Roshidik pun menyetujui persyaratan yang dilontarkan oleh ibu Margaret. Akan tetapi, dari awal, ibu Hamidah ini tidak setuju kalau si Angeline atau anaknya ini diasuh oleh orang yang baru mereka kenal. Tapi karena emang mungkin Ibu Hamidah ini juga bingung harus bagaimana, akhirnya Ibu Hamidah pun harus merelakan Angeline untuk diasuh kepada orang lain. Pada saat itu, Margaret memberikan uang sebesar Rp800.000 kepada Hamidah dan juga Roshidik. Dan setelahnya itu juga, Margaret memberikan lagi uang sebesar Rp1.000.000 dengan alasan untuk biaya pemulihan persalinan atau melahirkan Hamidah. Dan pada usia 3 hari, Angeline akhirnya diadopsi oleh ibu Margaret dan suaminya yang bernama Douglas. Akan tetapi suaminya Margaret atau Douglas atau bapak angkatnya Angeline ini meninggal di Singapura pada tahun 2008. Dan menurut salah satu saksi yang bernama Frankie Alexander mengatakan bahwa semasa hidupnya Angeline ini emang sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari ibu angkatnya tersebut. Frankie sering melihat Angeline ini dimarahi hampir setiap hari oleh ibu angkatnya atau Margaret. Tidak hanya itu, Frankie juga sering melihat Angeline makan hanya 1 kali dalam sehari. Frankie tidak pernah melihat Angeline 3 kali makan dalam 1 hari. Dan makanan tersebut itu pun langsung diambil dan diberikan kepada Angeline oleh Margaret sendiri. Dan di sini menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan sedikit pun bagi Angeline di rumah Margaret. Selain itu juga, Frankie sering melihat Margaret memperlakukan Angeline dengan tidak wajar, seperti menjambak rambutnya dan juga membenturkan kepalanya ke tembok dan lain-lain. Terlebih lagi pada saat anak ayam Margaret atau salah satu anak ayam milik Margaret ini hilang, Angeline pada saat itu langsung dipukul, dijambak, dan dimarahi dengan tidak wajar. Frankie juga menjelaskan bahwa Margaret sering memerintahkan Angeline untuk memberi makan 300 ekor ayam, 13 kucing, dan 3 anjing peliharaannya setiap hari. Tugas tersebut mesti dilakukan Angeline sebelum berangkat ke sekolah di SD 12 Sanur Denpasar, Bali. Angeline juga sering diperintahkan untuk mengepel lantai dapur dan juga kamar Margaret.
Jika Angeline tidak melakukan tugasnya ini dengan baik, maka Margaret akan memarahi Angeline dengan semarah-marahnya. Margaret juga sering mengatakan atau memperlakukan Angeline dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan oleh seorang ibu kepada anaknya. Terlebih lagi, Angeline pada waktu itu masih dalam usia belia, yaitu 8 tahun. Yang seharusnya kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas tidak didengar oleh anak seusia Angeline. Dan pada tanggal 15 Mei 2015, Margaret ini melakukan pemukulan terhadap Angeline sehingga kedua telinga dan hidungnya itu berdarah. Lalu pada tanggal 16 Mei 2015, Margaret ini melakukan pemukulan kepada Angeline dengan tangan kosong dan membenturkan Angeline ke tembok sehingga Angeline menangis dengan histeris. Dan pada saat itu, Margaret memanggil salah satu pekerjanya atau pembantunya di rumah yang bernama Augustai untuk datang ke kamar Margaret. Dan pada saat itu, Augustai melihat Margaret sedang menjambak atau memegang rambut korban yang sedang menangis. Selanjutnya, Margaret membanting kepala Angeline ke lantai sehingga Angeline terjatuh ke lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai. Pada saat itu, Angeline terkulai lemas di lantai dan pada saat itu juga Angeline dinyatakan meninggal dunia di tangan ibu angkatnya sendiri. Kemudian, si Margaret ini mengancam Augustai untuk tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa dirinya ini sering menganiaya si Angeline dengan memberikan imbalan atau menjanjikan sebuah imbalan kepada si Augustai ini, sebuah atau sejumlah uang dengan besar atau sebesar 200 juta rupiah apabila si Augustai ini mau mengikuti keinginannya. Dan tidak cukup sampai di situ, si Margaret ini juga menyuruh Augustai untuk mengambil sebuah spray dan seutas tali untuk diikatkan ke leher Angeline. Dan yang paling parahnya lagi, si Margaret ini menyuruh Augustai untuk memperkosa si Angeline yang sedang terkulai lemas dan mungkin keadaan si Angeline ini sudah tidak bernyawa lagi. Namun pada saat itu si Augustai menolak keinginan si Margaret dan lebih memilih untuk lari ke kamarnya, ya mungkin dia ketakutan. Dan kasus ini terungkap berawal dari adanya salah satu postingan di Facebook yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang hilang dan meminta untuk mencari anak tersebut. Dan berikut ini adalah kronologi tragedi Angeline yang awalnya diduga hilang. Pada tanggal 16 Mei 2015, Angeline dinyatakan hilang saat main di depan rumahnya sendiri. Dan Angeline tidak pulang ke rumah selama 3 hari dan akhirnya keluarga pun menyatakan bahwa Angeline telah hilang. Dan kasus ini langsung dilaporkan oleh pihak keluarga kepada kepolisian Denpasar, Bali. Pada tanggal 17 Mei 2015, keluarga Angeline pun membuat sebuah fanpage di Facebook dengan berjudul Finds Angeline Bali's Missing Child. Dalam Facebook ini, keluarga menyebarkan informasi dan juga foto-foto Angeline yang selalu ceria dan dilimpahi kasih sayang. Pada tanggal 18 Mei 2015, polisi langsung melakukan pencarian terhadap Angeline. Petugas melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk mencari keberadaan orang tua kandung korban. Dan akhirnya setelah proses pencarian yang begitu panjang, pada tanggal 10 Juni 2015, petugas pun menemukan jenazah Angeline di rumahnya sendiri. Jenazah Angeline ditemukan di dekat kandang ayam yang berada di rumah tersebut. Jenazah Angeline ini terkubur dengan kedalaman sekitar setengah meter. Polisi menemukan jenazah Angeline setelah mencium bau tak sedap dari bau busuk gundukan tanah yang tidak jauh dari jenazah Angeline dikuburkan. Saat digali, jenazah Angeline terkubur dengan sebuah boneka dan sebuah bed cover dan juga seutas tali. Dan akhirnya kasus ini pun terpecahkan dengan tersangka yang tidak lain adalah ibu angkatnya si Angeline sendiri. Oke semuanya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing atau ceritakan kepada kalian semua, dan mudah-mudahan
dengan video ini kita semua bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa memang seberat apapun keadaan kita, keadaan ekonomi kita, bahwa percayalah bahwa setiap kita ini mempunyai rezekinya masing-masing. Dan percayalah bahwa kasih sayang orang tua dan kasih sayang orang lain, meskipun mereka sudah mengasuh sejak kecil, akan sangat berbeda. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti Angelin berikutnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa dilimpahkan rezeki. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena di sini saya juga masih belajar. Dan mudah-mudahan kalian semua terhibur, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.